Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita terpaut dengan Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kita pada waktu membaca Iyyaka na'budu terbayanglah oleh kita. Pertama, kita mohon Tuhan hadir dengan mengatakan Iyyaka na'budu. Allah yang Maha Agung, Maha Berkuasa, Maha Mulia dengan segala kesempurnaan di hadapan kita yang hina, yang tidak ada daya upaya di dalam sholat. Mari kita membahas Iyyaka na'budu. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Iyyaka na'budu merupakan bagian Allah, tapi menyangkut kita. Ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Segala yang kita bicarakan itu, yang kita sebut adalah berkenaan dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Iyyaka na'budu itu bagian Allah dan kita. Karena na'budu merupakan kata-kata yang menunjukkan kami menyembah, kami berbakti. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami menyembahmu. Jadi ada perbedaan antara ibadah dengan ubudiyah. Ya, kalau ibadah itu berkenaan dengan keadaan, perbuatan yang diabdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ubudiyah itu penghambaan diri kepada Allah. Jadi apapun menyangkut keridhaan daripada Allah dan kita pun ridho. Mari kita fokus pada antara kita, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini termasuk tauhid ubudiyah, ya, tauhid ubudiyah. Jadi Iyyaka na'budu itu menyangkut tauhid ubudiyah. Menyangkut penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah lama, ya, sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun mengerjakan bagian ibadah, bagian ubudiyah. Sudah lama
sejak masih TK, masih SD gitu. Dimana saat kita sebetulnya belum wajib gitu. Kita belum punya kewajiban, tapi kita sudah dilatih oleh orang tua untuk melakukan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan kalau demikian adanya, kita bersyukur, mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah daripada orang-orang tua kita. Jadi ada dua ya, sebenarnya di sini ada dua kata, ibadah dan isti'anah. Itu isti'anah. Ibadah merupakan tujuan menciptakan hamba. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Ibadah itu terkait dengan tujuan penciptaan hamba, ya. Sedangkan isti'anah, yaitu permohonan, merupakan sarana untuk melaksanakan ibadah, ya. Jadi kalau ibadah itu merupakan tujuan daripada penciptaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali mengabdi padaku. Jadi kata na'budu itu berkenaan dengan tujuan penciptaan hamba. Jadi kita na'budu, perkataan na'budu adalah merespon, ya, tujuan penciptaan. Jadi Allah menciptakan kita untuk mengabdi, maka kita merespon, kepada Engkaulah kami mengabdi. Ini kita kan karena soal pengabdian ini sudah kita lakukan, sudah lama kita lakukan. Hanya kita pengen tahu apakah pengabdian kita ini punya dasar-dasar yang kuat. Sudah itu kita dapat mengetahui sejauh mana pengabdian kita, baik dilihat dari kapan, ya, dilihat dari waktunya maupun kedalaman pengabdian itu. Mari saya contohkan. Ada seorang profesor Ahmad Rusdan Utomo. Dia tamatan spesialisasinya riset mengenai sel kanker, dan tampaknya dia sibuk sekarang sedang meneliti virus, ya. Tamatan sekolah doktornya di Amerika, kemudian postdoc, ya. Postdoc itu artinya setelah doktor dia mendapat tugas belajar untuk melakukan penelitian, ya. Biasanya itu mendekati sempurnalah dalam arti ilmunya. Tapi yang menarik bagi kita, bagaimana dia seorang muslim, ya. Dia baca Quran, dia dalami Al-Quran, walaupun mungkin sedikit, ya, tapi karena perhatiannya sungguh-sungguh terhadap Al-Quran itu, sehingga dia memperoleh sesuatu yang melekat dalam pikirannya,
melekat pikirannya karena terkait dengan ilmunya. Ya. Ilmu meneliti virus, meneliti sel-sel kanker dan sebagainya. Itu di dalam ayat Quran di dalam surah Al-Furqan, ayat 2, ya. Ada bagian kecil, ya, berbunyi faqaddarahu taqdira. Ya, faqaddarahu taqdira. Lalu dia menetapkan ukuran-ukuran yang jelas. Nah, ini potongan ayat kecil ini dia katakan di dalam tulisan, Pak Ahmad menulis, ayat Quran ini memotivasi saya pribadi untuk senang meneliti. Ya. Kalau orang sampai menghayati suatu bagian ayat atau bisa banyak, itu menjadi hal yang memotivasi dia. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran di dalam surah Al-An'am, yaitu orang yang bergerak, ya, di dalam perjalanan hidupnya. Jadi dia itu meneliti bertahun-tahun kan di dalam laboratorium, ya, tidak sempat dia mengkhatam Quran gitu kan, karena kesibukannya. Inilah dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna lahu nuron yamshi bihi binnas. Kami jadikan baginya cahaya ilmu yang dapat membimbing dia dengan cahaya itu di tengah-tengah manusia. Ini luar biasa, ya, bagi seorang yang mendapat. Kalau kita tanya diri kita, ada nggak satu ayat yang membimbing kita, yang menerangi kita di dalam perjalanan karir kita, di dalam perjalanan hidup kita? Kalau ada, syukur. Dan tentu akan membuat kita selalu dekat dengan ayat-ayat tersebut. Jadi Pak Ahmad itu kita perhatikan keseimbangan antara ilmu, ya, keseimbangan antara ilmu kepentingan dunia dan kepentingan akhirat itu imbang. Ya. Bagaimana seorang yang berpendidikan tinggi, ya umumnya kita kalau sudah hebat begitu jarang selalu ingin mengkaitkan Quran. Jarang kita temukan seorang yang umumnya orang-orang pandai yang seperti itu, ya, susah mengkaitkan agama, ya, hadis, ya, dengan ilmu yang diperoleh melalui pendidikan yang sangat sempurna, ya. Sulit, tapi Pak Ahmad bagi saya sangat menarik, ya. Jadi orang yang mempunyai keseimbangan ilmu untuk kepentingan dunia dan akhirat, ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau, ya. Jadi di dalam Quran ada 2 ayat, ya, yang persis sama, ya, yaitu dalam surah Al-Furqan dan surah Al-Isra. Ayat nomor 48 kalau surah Al-Isra, ya.
sama persis. Unzur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Unzur kaifa darabu lak al-amsala fadallu fala yastati'u nasabila. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat menemukan jalan yang benar. Nah, yang kita perhatikan di sini, fala yastati'u nasabila. Jadi kalau kita katakan misalnya kita menganggap Al-Quran itu adalah suatu kitab yang harus dibaca, yang harus dihatamkan, harus ditamatkan, baca harus baik, dengan tajwid yang baik, dengan makhraj huruf yang baik, dengan irama yang baik. Kalau kita berpikir hanya sampai di situ, fala yastati'una sabila, kita tidak akan menemukan. Tapi kalau kita menganggap dan mempercayai ayat kedua di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini adalah kitab yang tidak ada keraguan lagi, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Ayat pertama itu. Jadi kalau kita menganggap Al-Quran ini adalah kitab yang memberi kita petunjuk, jadi kita berpikir, setiap ayat ini berarti dia akan jadi petunjuk bagi kita kalau kita pengen menjadi orang yang takwa. Maka akan terbuka jalannya untuk apa-apa yang kita inginkan sesuai dengan ayat kedua di dalam surah Al-Baqarah gitu. Kalau kita punya pandangan seperti itu, itulah memberi jalan kita. Ya, maka jadi pada saat di Mekah itu dua ayat tadi fala tastati'una sabil itu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW dan Quran. Kalau dia tidak percaya Al-Quran, maka dia tidak akan menemukan jalan. Kemudian kalau dia tidak percaya Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi, tukang sihir, dan dia tidak akan menemukan jalan. Nah, bagi kita itu suatu pelajaran, tergantung apa yang kita yakini. Maka insya Allah akan memberikan jalan. Nah, seperti Pak Ahmad tadi dia yakin bahwa ini ayat yang memotivasi, yang mendorong dia untuk melakukan terus-menerus penelitian berdasarkan ayat tersebut. Walaupun mungkin tidak hanya sebagai pegangan, tapi karena itu merupakan dasar bagi dia bergerak memahami Al-Quran. Dia berpikir, artinya Allah menetapkan ukuran-ukuran yang tepat. Pasti potongan ayat ini jadi pikirannya karena iman
dari satu penelitian ke penelitian lain, ini lengket ayat tersebut ya di dalam hatinya. Nah, insya Allah beliau orang yang termasuk diberi Allah Subhanahu wa taala nur hidayah ya. Itulah yang dimaksud dengan di dalam surah An-Nur ayat 35 gitu. Jadi seorang yang hatinya tidak lepas dari satu ayat atau potongan ayat, maka itu indikasi Allah akan beri hidayah kepadanya. Biasanya ada perhatian, ada keinginan, ada usaha ya menghubungkan. Nur itu dalam pengertian Quran cahaya ya. Ibarat barangnya itu ada ya. Nah, oleh karena gelap ya, tidak terlihat gitu ya. Maksudnya begitu. Jadi barangnya itu ada karena gelap, tidak terlihat. Tapi begitu cahaya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nur, maka yang tidak terlihat jadi terlihat oleh orang-orang yang mendapat nur hidayah. Jadi ada katakanlah sekarang masalah virus corona ya, corona. Bagi orang-orang yang orang-orang yang tidak mendapat nur hidayah, dia tidak melihat. Dia hanya melihat ya yang sakit, korban dan sebagainya. Tapi bagi yang memperoleh nur hidayah akan terlihat itu. Apa persoalannya bagi manusia di dunia ini. Ya. Mari saya kira jangan jauh menyimpang. Nah, sekarang dia membenarkan ya. Sehingga ayat itu menjadi saksi, dia menyaksikan bahwa ayat-ayat itu benar. Jadi antara ilmu Al-Quran dengan ilmu penelitian tergabung. Nah sekarang saya tanya, kalau seandainya Pak Ahmad itu orang biasa, tidak punya pengetahuan penelitian, ketemu dengan ayat tadi, ya, kira-kira terkesan atau tidak? Otomatis tidak terkesan, hanya lewat saja karena dia tidak punya ilmu meneliti gitu ya. Kemudian seandainya Pak Ahmad itu punya pengetahuan tapi tidak kenal dengan Al-Quran, ya tidak berbekas, ya tidak berbekas di dalam hatinya, ya meneliti saja lepas dari Al-Quran Karim. Kemudian seandainya kita paham Quran, paham benar Quran nih, hebat kita, ngerti itu, paham, tapi tidak punya pengetahuan penelitian, tentu lewat saja ya, tentu terkonsentrasi pada ayat-ayat itu saja yang berkenaan dengan kan pemahaman kita. Jadi tidak hanya baca saja. Oh begitu ya, terlepas. Demikian dah. Jadi Islam itu butuh seorang seperti Muhammad ya, yang berilmu dan beriman. Itu satu ilustrasi ya bagi kita bahwa kita itu dalam na'budu, dalam berbakti kepada Allah, dalam menyembah Allah itu sangat luas ya. Dan sebab itu Allah sendiri yang memberitahu kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Isra
ayat 84. Katakanlah Muhammad, setiap orang beramal. Kalau di sini artinya berbuat, di dalam Al-Quran ya'mal artinya beramal, ya, berbuat sesuai dengan pembawaannya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kecenderungan hatinya, gitu. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ya'malu ala syakinati. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang beramal dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi di dalam perjalanan hidup kita punya pengabdian yang berbeda-beda, ya, tidak sama satu dengan yang lain. Ya. Kita tidak perlu mengklaim saya lebih banyak bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya paling banyak berkorban. Kita tidak boleh mengatakan demikian. Masing-masing berbakti sesuai dengan bakat dan watak serta yang dianugerahkan kepada kita. Saya kira sebagai pembuka, ya, soal iyyaka na'budu itu panjang sekali, ya, dan mari kita perbanyak pembahasan ini karena menyangkut kita hidup selama ini, ya. Dari sejak anak-anak, ya. Kewajiban kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejak kita balik. Jangan kita pikir sekarang saja gitu, sejak saya balik. Jadi kita perlu melakukan muhasabah, ya, sejauh mana perjalanan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.